Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita membahas tentang sifat-sifat persamaan kuadrat. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, supaya pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Kita awali dengan membahas tugas yang lalu. Bismillah. Tentukan akar persamaan dari negatif 3x kuadrat dikurangi 5x ditambah 2 sama dengan 0 dengan cara menggunakan rumus. Ini mudah ya. Langkah awal kita cari A-nya berapa. A yaitu koefisien x kuadrat, kemudian B koefisien x, dan C adalah konstanta. Berarti di sini A-nya negatif 3, B-nya negatif 5, C-nya 2. Kemudian rumusnya ini kalian harus hafal. Kita substitusi sekarang A dengan negatif 3, B dengan negatif 5, dan C dengan 2. Kita substitusikan negatif B berarti negatif kali negatif 5. Plus minus akar B kuadrat berarti negatif 5 kuadrat dikurangi 4 kali AC. Ini kamu buat kurung, jadi diberi kurung untuk menghindari kesalahan tanda. 4 kali A-nya 3, negatif 3, dan C-nya 2. Dibagi 2A berarti 2 kali negatif 3. Kalau kita hitung, ini menjadi positif 5 plus minus, lihat ini. 4 kali negatif 3 adalah negatif 12 kali 2, negatif 24. Negatif kali negatif 24 adalah positif 24. Berarti ini 25 ditambah 24 adalah 49. Akar 49 adalah 7. Nah ini ya. 2 kali negatif 3 adalah negatif 6. Sekarang kita bisa menentukan X1 dan X2 nya. X1 mengikuti yang positif, menggunakan positif, X2 nya menggunakan negatif. Berarti X1 nya 5 ditambah 7 dibagi negatif 6, hasil akhirnya negatif 2. X2 nya 5 dikurangi 7 dibagi negatif 6, hasil akhirnya adalah 1/3. Inilah anak-anak jawaban tugas yang lalu. Kita lanjutkan. Kita sekarang mencari sifat persamaan kuadrat. Pada bagian sebelumnya telah dibahas bahwa persamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 mempunyai penyelesaian X1 X2, rumusnya seperti ini. Sekarang perhatikan yang ada di dalam akar B kuadrat dikurangi 4AC ini dinamakan diskriminan. Ditulis demikian, D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Berarti diskriminan itu adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Lanjut. Contoh, X kuadrat dikurangi 3X tambah 2 sama dengan 0. Kita menggunakan rumus untuk mencari akar-akarnya. Dan di sini bisa kalian amati, ini adalah diskriminan. Diskriminannya ini 1 kan, berarti positif. Maka diskriminan lebih dari 0. Lebih dari 0 itu bilangan positif. Jadi kalau diskriminannya bilangan positif, maka persamaan tersebut memiliki akar-akar yang berbeda. Perhatikan ini. X1, 2, X2 adalah 1. Jadi akar-akarnya berbeda apabila diskriminannya lebih dari 0 atau positif. Buktinya ini ya. Kita lanjut. Contoh berikutnya, perhatikan diskriminannya nih. Kalau kita hitung, ini adalah 0. Jika diskriminannya 0, maka akar-akarnya ini adalah kembar. Saya ulangi,
Apabila akar-akarnya kembar, maka diskriminannya adalah 0, atau jika diskriminan ini dicari atau dihitung mendapatkan 0, maka memiliki akar-akar yang kembar. Contoh lagi, ini setelah dicari diskriminannya, ini hasilnya negatif. Apa ada bilangan jika dikuadratkan hasilnya negatif? Tidak ada kan? Maka kesimpulannya, jika diskriminannya kurang dari 0 atau bilangan negatif, maka persamaan kuadrat akar-akarnya adalah khayal atau imajiner. Nah, anak-anak, kita sudah mendapatkan sifat-sifatnya diskriminan tadi. Kalau diskriminannya kurang dari 0, maka akar-akarnya khayal atau imajiner. Kalau diskriminannya sama dengan 0, maka akar-akarnya kembar. Kalau lebih dari 0, memiliki akar-akar yang berbeda. Oke, kita lanjutkan. Akar-akar persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Kita sudah menemukan rumusnya ya. X1, X2. Ini maksudnya ada dua harga X, yang satu mengikuti positif ini, yang satu mengikuti negatif seperti ini. Jadi ada dua harga X. Sekarang apa yang terjadi apabila akar-akarnya ini kita jumlahkan, dan apa yang terjadi jika akar-akarnya ini kita kalikan? Coba kita selidiki ya. Kalau akar-akarnya kita jumlahkan, perhatikan ini. Untuk penjumlahan atau pengurangan syaratnya penyebutnya harus sama. Ini sudah sama, berarti pembilangnya tinggal dijumlahkan. Negatif B ditambah negatif B, kemudian ini positif B kuadrat dikurangi 4AC dikurangi B kuadrat dikurangi 4AC. Lihat ini bilangan yang sama. Suatu bilangan jika dikurangi bilangan itu adalah 0, berarti ini bisa kita coret demikian, artinya 0, habis ya. Tinggal negatif B ditambah negatif B, artinya negatif 1B ditambah negatif 1B menjadi negatif 2B, berarti negatif 2B per 2A. Kita sederhanakan lagi, dibagi 2 tinggal negatif B, dibagi 2 tinggal A. Maka X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A. Jadi nanti kalau ada soal, hitunglah X1 ditambah X2, kalian tidak perlu mencari X1 berapa, X2 berapa, kemudian dijumlah. Tidak perlu seperti itu anak-anak, langsung gunakan negatif B per A. Ini adalah jumlah dari kedua akar-akarnya ini. Kita lanjut. Apa yang terjadi jika kedua akar-akarnya dikalikan? Perhatikan, ini bilangan yang sama dengan ini. Kemudian yang ada di dalam akar juga sama. Yang satu tandanya positif, yang ini tandanya negatif. Berarti ini adalah selisih 2 kuadrat. Maka bisa kita tulis negatif B dalam kurung kuadrat dikurangi dalam kurung akar B kuadrat dikurangi 4AC dalam kurung kuadrat. Ini selisih 2 kuadrat. Kalau diuraikan kembali lagi seperti ini. Jadi untuk perkalian itu pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 2A kali 2A adalah 4A kuadrat. Oke, kita lanjutkan. Negatif B dalam kurung kuadrat itu sama dengan positif B kuadrat. Ini perhatikan, pangkat 2 di luar. Ini pangkat akarnya adalah pangkat 2. Kalau pangkat akar sama dengan pangkat yang ada di luar, maka tinggal isinya saja. Jadi akar kalau dikuadratkan maka hilang akarnya, tinggal B kuadrat dikurangi 4AC seperti ini. Penyebutnya tetap. Sekarang ini kita buka kurungnya.
menjadi B kuadrat. Negatif kali B kuadrat adalah negatif B kuadrat. Negatif kali negatif 4AC menjadi positif 4AC per 4A kuadrat. Sekarang B kuadrat dikurangi B kuadrat 0 kan? Ditambah 4AC, maka tinggal 4AC. Jadi 4AC per 4A kuadrat. Kita sederhanakan, dibagi 4A tinggal C. Dibagi 4A tinggal A, berarti X1 kali X2 adalah C dibagi A. Ya, jadi X1 kali X2 adalah C dibagi A. C adalah konstanta, A adalah koefisien X kuadrat. Paham ya anak-anak? Rangkuman. Kalau akar persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, didapat rumus ini. Yang lalu sudah kita turunkan, kita temukan rumus X1, X2 ini. Kemudian untuk nilai diskriminan. Diskriminan itu yang ada di bawah akar ini, B kuadrat dikurangi 4AC. Apabila diskriminannya ini lebih dari 0, berarti bilangan positif ya, mempunyai akar-akar real berlainan. Kalau sama dengan 0, mempunyai akar-akar yang kembar. Kalau ini nilainya kurang dari 0, berarti bilangan negatif, maka akar-akarnya adalah khayal atau imajiner. X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A. X1 kali X2 sama dengan C per A. Ya, ini nanti dihafalkan semuanya anak-anak. Kita lanjut. Contoh soal. Jika nilai diskriminan dari persamaan ini adalah 49, tentukan nilai C. Berapakah nilai C ini? Langkah awal, diskriminan rumusnya ini kan diketahui sama dengan 49. B kuadrat, ini B, berarti negatif 5 kuadrat adalah 25. Dikurangi, kamu beri kurung untuk menghindari kesalahan tanda. 4 kali A, A-nya ini 3, kali C, C-nya yang dicari sama dengan 49. Ini sama dengan 12C, kali negatif, negatif 12C. Maka negatif 12C sama dengan 49 dikurangi 25, yaitu 24. Berarti C sama dengan 24 dibagi negatif 12, yaitu negatif 2. Paham ya anak-anak? Kita lanjutkan lagi. Contoh, dari persamaan negatif 3x kuadrat dikurangi 5x ditambah 2 sama dengan 0. Tentukan x1 tambah x2. Kemudian x1 kali x2. Kalau ada pertanyaan demikian, jangan dicari x1 berapa, x2 berapa, kemudian dijumlahkan atau dikalikan. Langsung gunakan rumus yang sudah kita temukan tadi. X1 ditambah X2 adalah negatif B per A. Tinggal memasukkan saja. Negatif B ini negatif kali negatif 5 adalah positif 5. Per A, A-nya negatif 3. Maka hasil akhir 5 per negatif 3 atau negatif 5 per 3. Sekarang perkalian. X1 kali X2 rumusnya tadi adalah C per A. C-nya 2, kemudian A-nya negatif 3, maka hasil akhir adalah negatif 2 per 3. Mudah kan? Sekarang soal dalam kehidupan sehari-hari. Keliling suatu taman kota yang berbentuk persegi panjang adalah 100 meter. Jika luas taman 400 meter persegi, berapa panjang dan lebarnya? Kita terjemahkan satu persatu mulai dari keliling. Keliling persegi panjang rumusnya adalah 2 panjang ditambah 2 lebar. Nah, seperti ini kan? Atau bisa juga ditulis 2 kali panjang ditambah lebar, itu sama dengan 100. Maka panjang ditambah lebar sama dengan 100 dibagi 2, yaitu 50. Panjang ditambah lebar sama dengan 50, berarti panjangnya sama dengan 50 dikurangi lebar.
Ya, ini sampai di sini dulu. Kita terjemahkan yang lain. Jika luas taman 400 meter persegi, luas itu rumusnya adalah panjang kali lebar sama dengan 400. Nah, ini. Panjangnya diganti ini kan, panjangnya 50 dikurangi L. Ini kali L. Kita buka kurungnya. 50 kali L, 50L. Negatif L kali L yaitu negatif L kuadrat sama dengan 400. Langkah berikutnya semuanya dibawa ke ruas kiri. 400 menjadi negatif 400. Berikutnya kita susun menjadi bentuk umum persamaan kuadrat. Pangkat 2 kita dulukan. Kemudian ditambah 50L dikurangi 400 sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat. Ini bisa juga kita buat positif biar lebih enak dihitung, lebih mudah ya. Maka kedua ruas dibagi negatif 1, berarti ini menjadi positif 1L kuadrat, menjadi negatif 50L menjadi positif 400 sama dengan 0. Langkah berikutnya kita faktorkan ini. Carilah dua bilangan jika dikalikan positif 400 jika dijumlahkan negatif 50. Bilangan itu adalah negatif 40 dengan negatif 10. Jangan lupa mengecek hasil kali suku tengah ditambah hasil kali suku tepi harus sama dengan negatif 50L, ya seperti ini. Maka faktor yang pertama sama dengan 0 atau faktor yang kedua sama dengan 0. Berarti L sama dengan 0 ditambah 40 adalah 40. L sama dengan 0 dikurangi 10. Maaf, L sama dengan 0 ditambah 10 yaitu 10. Maka lebarnya sudah ketemu kan? Tinggal mencari panjang dari sini. Panjang sama dengan 50 dikurangi L. Kita ganti atau kita substitusi. Apabila L-nya 40 berarti P-nya panjangnya 50 dikurangi 40. Nah, seperti ini. Berarti jika lebarnya 40 maka panjangnya 10. Sekarang jika lebarnya 10 bagaimana? Kalau lebarnya 10 berarti 50 dikurangi 10. Maka panjangnya 40. Jadi jika lebarnya 40 maka panjangnya 10. Jika lebarnya 10 maka panjangnya 40. Paham ya anak-anak? Sekarang tugas. Dari persamaan kuadrat ini tentukan X1 tambah X2 dan X1 kali X2. Nah, untuk menjawab ini kalian tidak perlu mencari X1 berapa, X2 berapa, kemudian dijumlahkan atau dikalikan. Langsung menggunakan rumus yang sudah kita temukan tadi ya. Terima kasih anak-anak atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat kau maksiat dan kau bayangkan ajal mendekat, apakan kau buat? Kau takkan selamat, pasti dirimu habis dan tamat. Bukan ku so taat sebelum terlambat, ayo sama-sama kita taubat. Dunia sesaat, awas kau tersesat, ingatlah masih ada akhirat.